baik, selamat bergabung dalam tutorial pengisian rapot ya. Pengisian rapot di SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang ya. Pertama kita akses dulu link e-rapot SMK 8 ya. E-rapot ya, linknya sudah ada muncul ya. Sudah dibagikan juga nanti di grupnya. Untuk link e-rapot SMK 8. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Untuk koneksi luar jaringan sekolah, ini kita pilihnya yang sebelah sini di tulisan get start ya, get start. Jika Bapak Ibu menggunakan WiFi ataupun internet sekolah, maka memilihnya di atas samping kanan ya, di atas yang ada di sebelah kanan ya, di samping home ada tulisan internet sekolah. Ini jika menggunakan internet sekolah ya. Kalau menggunakan paket pribadi atau internet di rumah, di luar atau bukan di sekolah mengerjakannya, itu menggunakan get start ya. Adapun untuk tutorial bisa dilihat di sini ya, diklik watch video tutorial. Oke. Nah, sehubungan saya berada di sekolah ya dan menggunakan WiFi sekolah, saya memilih internet sekolah ya. Jika Bapak Ibu di rumah, pilihnya yang get start. Oke. Saya di sekolah ya, pilih internet sekolah. Setelah itu akan masuk halaman login e-rapot SMK 8 ya. Di sini kita menggunakan versi 6.0.3 ya. Adapun untuk username dan passwordnya sudah dibagikan ya kepada Bapak Ibu guru. Silahkan dicek ya dan di input atau dimasukkan di email dan password ya. Di sini saya menggunakan akun Bapak Hendy Supriyatna ya. Ya. Di sini ada tahun pelajaran. Ini tetap 2022/2023 ganjil ya, karena ini sesuai dengan semester ganjil ya di tahun pelajaran 2022/2023 ya. Setelah Bapak Ibu memasukkan username dan passwordnya, kemudian klik login. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Pertama beranda, terus kemudian referensi, nilai akademik, wali kelas, profil pengguna, dan pusat unduhan. Ya. Di sini ada referensi ya, nilai akademik, wali kelas, profil pengguna, dan pusat unduhan. Terakhir keluar aplikasi juga sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, pertama kita memilih referensi dulu ya. Referensi dulu, terus kemudian capaian pembelajaran ya. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran sudah otomatis disediakan oleh aplikasi ya. Di sini Bapak Ibu hanya mengaktifkan atau menonaktifkan ya jika CP yang tidak dipilih ya. Hanya mengaktifkan yang CP yang akan diberikan nilai ya kepada peserta didik ya. Tapi sebelum Bapak mengerjakan ini, alangkah baiknya Bapak menyediakan berupa CP dan tujuan pembelajaran ya, capaian pembelajaran dan
tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan informatika ya. Ini sebagai contoh saja ya. Menggunakan saya mengaktifkan CP-nya sistem komputer ya. Karena ini tidak diperlukan atau tidak digunakan, kita nonaktifkan ya. Kita nonaktifkan. Ini nonaktifkan ya. Kemudian teknologi informatika dinonaktifkan. Kita yang ini tandanya nonaktifkan ya. Nah, ini kita sudah nonaktifkan ya. Saya cek lagi karena saya mengaktifkan yang bagian TIK ya. Saya menggunakan contohnya di sini untuk informatika di CP TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Nah, saya pilih TIK. Nah, berarti yang ini kita aktifkan dulu ya. Klik aktifkan. Nah, di sini kita pilih aktifkan. Nah, ini nanti akan aktif ya Bapak Ibu. Contohnya kita kalau klik nonaktif, nih dinonaktifkan ya. Ini nonaktifkan. Yang ada hanya tadi apa? TIK ini aktif, harusnya kita nonaktif ya. Statusnya nonaktif nih. Ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu di sini ya. Nonaktif ya. Bedanya ini aktif dan nonaktif ini. Kalau TIK tadi saya klik ini, jadi ini ya. Ini jadi statusnya aktif. Tinggal Bapak Ibu melihat statusnya di sini ya. Untuk aktif dan tidaknya ya. Kalau untuk menonaktifkan kita pilih di bagian kolom aksi bawahnya ya. Nih, karena ini sudah tidak aktif, ini sudah tidak aktif, ini aktif karena tidak digunakan, kita nonaktifkan. Oke. Kemudian ini dinonaktifkan. Kita hanya pilih satu TIK saja ya. Oke, baik. Yang aktif hanya satu. Oke, selanjutnya setelah memilih atau mengaktifkan CP-nya, kemudian kita memilih tujuan pembelajaran. Nah, sudah masuk ke dalam data tujuan pembelajaran. Kemudian kita klik tambah ya. Berada di kanan atas. Nih, yang warna biru, klik tambah. Kemudian kita pilih kelas ya. Kelasnya tadi kelas 10 ya. Kemudian jenis rombongan belajar, pilihnya yang reguler. Kemudian rombongan belajar, kelasnya saya mengajar kelas di 10 AKL 1. Kemudian mata pelajarannya informatika. Nah, di sini kemudian pilih capaian pembelajaran. Nah, karena tadi kita nonaktifkan semua, maka yang muncul hanya satu CP ya. Di sini ada fase E pada akhir fase E nih. Yang tadi yang di TIK ya, yang CP TIK. Nah, kemudian di sini ada langsung keluar untuk pemilihan atau upload apa tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Untuk menguploadnya kita unduh template-nya dulu ya, yang ada di sebelah kanan ya, yang warna biru ini. Kita klik unduh template tujuan pembelajaran.
Kita coba unduh. Sudah selesai, kita buka. Oke, kita cek. Nah, klik enable editing. Kemudian di sini sudah disediakan 10 tujuan pembelajaran, ya. 10 kolom tujuan pembelajaran. Adapun untuk itu disesuaikan saja Ibu, tidak perlu mengisi 10-10-nya, ya. Kalau misalkan tujuan 1 sampai 4 ya 1 sampai 4 Ibu ya. Terus kemudian di sini untuk pengisian di tujuan pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan peserta dapat dapat apa gitu ya, memahami dapat itu tidak perlu sampai menuliskan peserta didik dapat gitu ya. Ini langsung kata kerja saja, langsung dari kata kerjanya ambil ya. Di sini di bagian informatika ya sudah saya siapkan di sini. Ini CP-nya. Ini kemudian di sini ada TAP tujuan pembelajarannya. Di sini kita lihat ya, di sini tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengetahui perkembangan komputer generasi ke generasi. Nah, di sini kita langsung mengambil langsung dari kata kerjanya, tidak perlu kita memasukkan peserta didik dapat. Nah, ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu kita masukkan, yang kita masukkan hanya mengetahui perkembangan generasi. Ya, kita copy, pindah ke kolom tadi ya, template yang tadi kita paste di sini. Oke, kemudian pindah lagi, saya ada berapa ini? Ada 5 ya. Kemudian di copy lagi bagian mengenal program aplikasi pengolah kata ya. Ini di copy semuanya. Kita copy semuanya ya. Ini tidak lagi perlu langsung kata kerjanya ya, langsung kata kerjanya. Ada 5, kita pilih lagi. Oh, 4. Kita copy nomor 4, kita copy paste di sini. Kembali lagi ke dokumen kita yang nomor 5, memanfaatkan fitur aplikasi Office. Oke, copy, kemudian paste di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita simpan ya, simpan. Kemudian kita kembali lagi ke Erapod-nya ya. Nah, di sini kita tinggal pilih file yang tadi ya. Nah, pilih yang file yang tadi sudah kita inputkan di sini. Template ini ya, yang kita unduh terus kemudian diisi terus disimpan. Saya nyimpannya di folder download. Oke, kita open. Kemudian, nah, data tujuan pembelajaran berhasil ya. Di sini ada pemilihan aksi juga ya. Aksinya itu bisa kita ubah atau hapus ya jika ada kesalahan penulisan ya. Dihapus semua atau diupload ulang gitu ya. Kalau ada kesalahan sedikit mungkin bisa langsung diubah. Oke, baik. Nah, setelah itu ya, jadi Bapak Ibu sudah berhasil memasukkan tujuan pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu tinggal memasukkan nilai ya dan capaian kompetensi yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya Bapak Ibu memilih nilai akademik ya, nilai akademik. Di sini kita pilih input nilai akhir. Kemudian
pilih tingkat kelas 10. Rombongan belajarnya tadi pilihnya reguler. Kemudian rombongan belajarnya pilih 10 AKL1 yang tadi kita sudah masukkan ya. Adapun untuk memasukkan tadi CP itu hanya satu kali ya. Jadi sama saja. Satu mata pelajaran itu cukup satu orang atau satu guru yang menginput ya di kelas atau di jenjang yang sama. Misalkan tingkatnya tingkat kelas 10 jadi sama semua ya. Itu bisa dikoordinasikan dengan guru MGMP-nya masing-masing. Kemudian di sini mata pelajaran ya, selanjutnya next ini ada informatika. Nah, di sini kita bisa menginput langsung ya, di sini ya. Di sini kita ada nama peserta didik, nilai akhir, dicapai dan belum dicapai ya. Ini bisa kita langsung ya, bisa milih menginput langsung di sini ya. Kalau ibu pengennya langsung di sini ya, misalkan 80 ya. Ini kalau misalkan ibu pengen di sini. Adapun untuk ekspor impor sudah bisa disediakan di sini juga ada menu unduh template nilai akhirnya ya. Di sini juga nanti ada untuk menginput capaian dan belum dicapai ya. Kalau di sini misalkan 85 gitu ya. Ini mengetahui perkembangan komputer generasi si Aditya ini sudah tercapai belum? Misalkan sudah, kita checklist sudah. Kemudian mengenal program aplikasi pengolah kata sudah tercapai belum? Sudah, misalkan ya. Terus membuat dokumen baru menggunakan pengolah kata sudah tercapai. Terus membuat visual belum, misalkan ya. Terus kemudian memanfaatkan fitur aplikasi belum, gitu. Ini bisa langsung disimpan di sini, ya. Nah, ini kalau misalkan ini dipilih diisikan semuanya, ya. Kalau mau di sini ini diisikan semuanya, ya, sampai selesai, sampai akhir, baru diklik simpan, ya. Kalau ke atas klik ini, nanti dia ke atas otomatis, oke. Nah, setelah itu kalau misalkan kita tidak mau pusing atau melihat terus atau sudah punya data di Excel-nya Bapak Ibu masing-masing, ini kita tinggal mengunduh template nilainya ya. Untuk mengunduh template nilai akhir ini ya, semuanya harus templatenya berbeda-beda di setiap kelas ya, karena nama-namanya itu berbeda ya dan kodenya berbeda. Jangan menggunakan template yang sama tetapi ini kelasnya berbeda ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau ngupload kelas lain, berarti kita pilih kelas yang lain ya. Nanti baru pilih mata pelajaran, terus kemudian unduh template nilai akhir ya. Jangan templatenya itu aja terus dipakai di kelas lain gitu. Ini pasti dipastikan tidak akan berhasil ya, karena berbeda nama dan kode untuk penguploadannya ya di sistemnya ya. Kemudian tadi kita pilih yang 10 akar 1 aja ya. Nah, oke, kemudian unduh template nilai akhir ya. Ini cara menurut saya ini menggunakan template ini kita mudah sekali ya. Kita tinggal unduh semuanya ya. Terus kita bisa mengerjakan secara offline di komputernya, tidak terlalu atau tidak terfokus pada aplikasi Eraport ini ya. Kita hanya tinggal buka templatenya. Misalkan kita mengajar 10 kelas gitu di pelajaran apa aja ya, Bapak Ibu bisa matematika, informatika, IPA, sejarah ya, apapun pelajarannya ya, itu berarti dia harus mendownload 10 template ya dengan masing-masing
rombelnya ya. Di sini kita memasukkan nilai peserta didik melalui Excel ya. Nah, kita misalkan, mohon maaf saya ini karena percobaan ya. Saya nilainya dicoba dulu ya. Oke, mungkin sama saya diupdate lagi. Oke. Ini hanya sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Kan ya. Di random. Ya. Misalkan ini mah ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah memasukkan bagian nilainya ya. Nah, sudah selesai. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Jangan ditiru. Oke, kemudian worksheet. Ya. Di dalam worksheet itu ya, worksheet 1 ini ada pilihan ya. Yang tadi yang tercapai, yang dicapai dan tidak dicapai, Bapak Ibu ya. Yang dicapai dan tidak dicapai ya. Nah, di sini ada dua kolom, kita kecilkan ya supaya terlihat. Nah, ini ada tercapai dan tidak tercapai ya. Ini capaian yang ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi yang kita input Bapak Ibu. 1 2 3 4 5. Tadi saya menginputkan 5 tujuan pembelajaran ya. Kalau Ibu memasukkan 10 tujuan pembelajaran, di sini pasti ada 10 ya. Rapotnya sudah bisa kita bayangkan seperti koran mungkin. Oke ya. Itu disesuaikan dengan CP masing-masing yang Ibu ujikan ya, untuk tujuan pembelajarannya ya. Untuk mengaktifkannya cukup memasukkan angka 1 ya. Misalkan si Aditya ini sudah dicapai mengetahui perkembangan komputer generasi ke generasi. Ini sudah tercapai, kita masukkan angka 1 ya. Kemudian juga 1. Kemudian ini 1 ya. Kalau misalkan belum tercapai ya. Kalau tidak tercapai, kita kosongkan saja ya. Ini semuanya jangan diisi semua, ini juga jangan diisi semua ya. Ini disesuaikan dengan ketercapaian ya. Ini hanya sebagai contoh saja, di save ya. Save. Saya hanya memberikan contoh 1 saja Ibu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk lagi kembali ke dalam iRaport ya. Kemudian sudah selesai tadi, kita tinggal pilih file di sini ya, tinggal menguploadnya saja. Oke. Nah, kita pilih file yang tadi templatenya nih, Informatika 10 AKL1. Ini sesuai kelas Bapak Ibu ya, jangan sampai salah kamar ya. Kalau salah kelas pasti tidak berhasil. Nah, ini template nilai akhir berhasil diimpor ya. Kita cek tingkat kelas, pilih 10, jenis rombel reguler, kemudian rombongan belajarnya 10 1, pelajarannya informatika. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu ya, sudah masuk ke sini karena berhubung tadi saya memberikan capaian kompetensi hanya 1 orang ya, sebagai contoh saja ini kita sudah masuk ya. Oke. Ya. Ini sudah tinggal kita klik simpan ya. Sudah masuk, klik simpan. Nah, setelah itu ya, nilai berhasil disimpan. Kemudian capaian kompetensi kita pilih 10 reguler angka 1 informatika. Nah, ini
Ketika Bapak Ibu memasukkan tadi capaiannya, nanti ini akan muncul Bapak Ibu ya. Deskripsinya di sini ya. Di sini ada yang sudah tercapai dan tidak tercapai. Jika ada kata-katanya kurang lengkap atau kurang sesuai atau terlalu panjang, Ibu pengen mengeditnya, ini bisa diedit di sini ya. Ya. Adapun untuk yang kosong, ini yang tadi yang tidak kita pilih capaian dan tidak tercapainya, maka ini deskripsinya akan kosong. Kemungkinan di rapotnya juga deskripsinya kosong ya. Kalau sudah Bapak Ibu mengisi semuanya ya, sebagai contoh saja hanya satu tadi, kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Kemudian adapun untuk pilihan sikap ini ya, ini pilihan sikap kita tambah ya. Ini sebetulnya untuk guru itu tidak wajib Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk wali kelas ya, yang diwajibkan wali kelas ya. Jadi Bapak Ibu tidak diwajibkan mengisi sikap ya, karena di rapat itu tidak masuk ya. Yang diwajibkan adalah wali kelas. Baik ya. Ini untuk pengisian input nilai oleh guru mungkin sudah sampai tadi, sampai capaian kompetensi ya. Yang pertama tadi menginput tujuan pembelajaran ya. Terus kemudian menginput nilai, terus kemudian capaian kompetensi, dan selesai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya mengajar saja, tidak menjadi wali kelas ya. Kalau Bapak Ibu juga menjadi wali kelas, di sini sudah ada ya, berarti Bapak ini menjadi wali kelas ya. Nah, ini bisa kita memasukkan catatan sikap yang tadi ya, catatan sikap ya. Adapun untuk praktek kerja lapangan karena kelas 10 tidak ada, terus kemudian ketidakhadiran di sini ya. Kemudian nilai eskul ya, dan cetak rapor dan unduh leger ya. Sikap yang tadi itu sama seperti yang tadi ya. Catatan sikapnya, nilainya bisa dicatatkan di sini ya. Bisa dimasukkan dimensi capaian sikap oleh wali kelas ya. Ya. Ini untuk wali kelas, hanya memasukkan terus kemudian kehadiran, sakit, izin, tanpa keterangan berapa. Oke, mungkin sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kekurangannya atau kurang jelasnya bisa diinformasikan melalui darat saja ya, di kantor ataupun di ruang perpustakaan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.